di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunannya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita juga yang istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah taala dan Rasulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban di tanggal ke-28, yang artinya jika Sya'ban ini 29, maka tinggal 1 hari lagi kita masuk di bulan Ramadan. Jika Sya'ban digenapkan menjadi 30, maka tinggal 2 hari lagi. Maka yang perlu kita fahami adalah bagaimana kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah akan wujudkan prasangka tersebut. Sebagaimana di dalam hadis Qudsi, aku bersama bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, niscaya Allah akan wujudkan prasangka baik tersebut. Maka yakinkan di dalam hati bahwa kita akan masuk di bulan Ramadan dengan bisa beramal soleh di dalamnya, tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan keluar di bulan Ramadan kita akan bersih dari dosa-dosa. Sebab siapa orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, rogi ma'fu, orang tersebut dilaknat, orang tersebut mahrum, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebetulnya di pembahasan sekarang masuk di bab waris, tapi ingin mengingatkan kepada diri saya secara khusus dan juga kepada kekasihku bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ini adalah tamu yang paling agung, di mana para sahabat menanti bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya. Dia senantiasa berdoa mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Kita dalam hari-hari saja ingin bertanding, umpamanya tanding apa? Tanding voli, tanding bola, atau ingin mempersiapkan acara yang besar, membutuhkan persiapan yang sangat matang. Bahkan ada uji coba. Kemudian pelaturannya dipelajari dengan sedemikian rupa. Apalagi kita akan datang bulan Ramadan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika masuk bulan Ramadan kita bisa di dalam Ramadan ini dihidupkan oleh Allah, dikasih usia, kemudian keluar di dalam bulan Ramadan tidak diampuni. Maka diaminkan oleh Rasul karena ucapan daripada Jibril alaihissalam. Nah, oleh sebab itu mungkin karena di masjid ini juga sepertinya sudah ada tentang tarikh bulan Ramadan, tapi ini ingin menguatkan kepada hati saya dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketahuilah asyamu junnatu minan nar. Puasa bulan Ramadan ini adalah junnah, dia sebagai tameng dari api neraka. Allahu akbar. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana tameng seseorang ketika perang. Nah, ini Ramadan ini adalah tameng dari api neraka. Manakala Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, kemudian kita bisa beramal soleh di bulan Ramadan, maka hakikatnya Allah sayang kepada kita, menghalangi dinding untuk antara diri kita dengan neraka. Maka terimalah amal soleh semua di bulan Ramadan, sebab di bulan Ramadan semua amal ini dilipat gandakan. Kemudian amal-amal yang sunnah dipandang seperti wajib di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian bahwa orang yang senantiasa melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam pintu satu, yaitu pintunya Babur Rayyan. Pintu surga yang disebut Babur Rayyan. La yadkhulu minhu shaim yaumal qiyamah. Tidak ada yang dapat memasukinya pintu tersebut kecuali pintu orang-orang yang berpuasa. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memasuki pintu Babur Rayyan. Sebab orang yang berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, amalan orang yang berpuasa li, untuk aku.
Karena memang semua amal itu untuk Allah, tapi Allah khususkan saum itu dengan kalimat li, untuk aku. Sebab orang yang berpuasa hakikatnya dia terlihat dari keikhlasan. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada takwa, tujuan daripada saum ini yaitu la'allakum tattaqun, agar atau supaya agar supaya kita ini bertakwa. Maka kata para ulama, kesimpulan dari beberapa ayat Al-Quran bahwa takwa ini memiliki dua syarat. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, iman kepada perkara yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Nah, ini asasnya. Dan semua amal soleh kualitasnya ditentukan dengan bagaimana kadarnya keimanan kita kepada tentang perkara yang gaib. Dalam kesendirian, di rumah, makanan ada, uang ada, perutnya lapar, tapi kenapa tidak berani memasukkan makanan ke dalam perutnya? Disebabkan dia beriman kepada perkara yang gaib. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang melaksanakan saum, asasnya itu iman. Jadi iman ini adalah percaya kepada semua yang gaib. Dan iman itu adanya di hati, tidak bisa dijawantahkan oleh zahir. Zahir itu adalah hanya alamat saja. Imanan wa ihtisab. Ihtisab itu adalah pengharapan agar supaya Allah memberikan pahala. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu siangnya, kemudian manakala datang malamnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang mendirikan sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan, imanan wa ihtisab. Motivasi mendirikan sholat tarawihnya itu karena iman. Wa ihtisab, pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa harap ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu niscaya tidak akan sembarang. Tidak akan seperti anak kecil. Begitu cepat sekali. Karena iman wa ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka berkeyakinan siangnya diampuni dosa, malamnya juga diampuni dosa. Syaratnya siangnya berpuasa karena Allah dan malamnya pun melaksanakan sholat tarawih karena Allah. Cuma bedanya kalau siang menjadi wajib, adapun sholat tarawih hanya muakkad, hanya sholat sunnah yang dikuatkan saja. Kemudian selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis tapi hadisnya diperselisihkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhasu 'atashan, dan aku melihat umatku ini nanti di hari kiamat itu menjulurkan lidahnya kehausan. Falamma warada haudun muni'a, tatkala dia mendatangi haud ditolak. Wa iyadzubillah, semoga Allah kepada kita ini memberikan rahmat tidak seperti demikian. Jadi umat Nabi Muhammad SAW nanti Rasul itu akan menunggu di haud. Maka tatkala Rasul itu melihat umatnya ke haud, muni'a, ditolak oleh para malaikat, dihalau. Faja'ahu syahr Ramadan, maka datanglah syafaat dari bulan Ramadan. Fasaqahu wa rawwah, maka dia dapatlah meminum di haud tersebut dan tidak kehausan selama-lamanya. Nah, maka bagaimana orang yang tidak berpuasa? Kalau orang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya tanpa uzur, bagaimana kalau sekarang umpamanya ngelihat pulang kerja, haus sekali ini, ngelihat orson itu apa? Ngelihat jus, nggak kuat langsung diminum. Dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Disebabkan tanpa uzur, maka hal ini pernah terjadi
di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menghadap kepada Nabi, aqtu yauman fi Ramadan muta'ammidan, saya batal puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa dalam bepergian, tanpa dalam kondisi apa yang tidak dibenarkan menurut syariat. Karena puasa ini boleh orang tidak berpuasa, ada 10 kelompok. Sudah disebutkan 10 kelompok itu. Di antaranya orang sakit, orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa, kemudian orang bersafar, wanita yang hamil, wanita yang melahirkan, wanita haid, anak kecil, dan masih berlanjut. Selanjutnya ada. Nah, 10 kelompok itu boleh tidak berpuasa karena ada udzur. Siapa yang berbuka puasanya itu tanpa udzur, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab kepada orang itu, aqtiq raqabah, merdekakan hamba saya. Jadi hukumannya suruh memerdekakan hamba saya. Ausum syahraini mutatabi'aini, kalau tidak ada atau tidak sanggup memerdekakan hamba saya, maka kamu puasa 2 bulan lamanya berturut-turut. At'im sittina miskinan, atau kamu berikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur, dia dihukumi sama seperti orang yang berjima bersama istrinya di siang hari dengan sengaja. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita berjima dengan istri? Puasanya boleh batal, tapi tidak kena kafarat. Manakala kalau sedang safar. Jadi safar, bepergian, umpamanya dari sini kemana? Ke Surabaya. Ternyata nginap di hotel bersama istri. Nggak kuat, sekarang aja kita berjimanya, maka boleh dibatalkan. Karena pada hakikatnya asal daripada bepergian itu boleh membatalkan puasanya. Ini, oleh sebab itu maka hati-hatilah kepada kita semua agar kalau tidak ada uzur maka tidak dapat dibatalkan. Kemudian sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita wajib memperbanyak doa. Sehingga kata mufassir bisa dilihat di dalam kitab At-Tabari. Dan kemarin alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang yang telah memberikan hadiah kepada saya itu kitab, sangat bagus kitabnya tentang Al-Qur'an, apa judulnya ini? Tadabbur wal Amal. Kitab mahal itu, Tadabbur wal Amal, tebal sekali. Di situ ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan setelah perintah bulan Ramadan ini untuk berpuasa, kemudian ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hamba-hambaku kepadaku bahwa sesungguhnya aku dekat. Artinya ada hubungan antara perintah untuk melaksanakan puasa dengan doa. Sebab di dalam hadis yang sahih salah satu ada 3 kelompok orang yang doanya la turad, tidak ditolak. Yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga da'watu mazlum, doanya orang yang terzalim. Maka bulan Ramadan perbanyaklah doa. Di dalam hadis ini Ibnu Huzaimah memasukkannya di dalam kitab sahihnya jilid kedua. Namun Ibnu Huzaimah di akhirnya bahwa hadis ini dia ragu bahwa hadis ini sahih atau tidak. Tapi jumhur ulama menyebutkan ini hadis tidak sahih alias dhaif karena ada perawinya. Hadisnya amat sangat panjang, di antaranya bahwa bulan Ramadan ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan 4 doa yang harus dilakukan. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, meminta surga.
Dan yang keempat, meminta berlindung agar dijauhkan dari api neraka. Namun keempat doa ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang pertama, kalimat yang pertama, Rasul memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak kalimat tauhid. Dan di dalam hadis yang lain bahwa syaitan ini akan menjerumuskan manusia, membinasakan dengan dosa-dosa. Sedangkan iblis, syaitan ini akan binasa dengan dua sebab. Sebab pertama yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang kedua adalah istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah atau berilmulah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wastaghfir. Kemudian setelah itu beristighfarlah. Yang kedua, beristighfar, perbanyaklah istighfar. Bahkan istighfar ini disebutkan di waktu yang paling penting. Doa yang paling utama adalah istighfar. Hal ini pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, seandainya aku tahu mendapati satu malam, malam itu adalah terjadinya malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus baca? Quli, baca olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, maha cinta kepada orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka tolong maafkan aku. Sebab orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diridhoinya. Dan tidak ada derajat yang paling tinggi kecuali manakala mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar manakala hendak berbuka puasa, ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'in faghfirli dzunubi. Ini doa berbukanya Ibnu Umar. Di dalam hadis, tapi hadisnya juga dipandang dhaif, bahwa sesungguhnya doa ketika hendak berbuka orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Maka Ibnu Umar berdoa ketika hendak berbuka, doanya apa? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan sebab pelantaraan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Jadi dia bertawasul dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa beramal ini disebabkan karena rahmat di sisi Allah. Seseorang masuk ke dalam surga pun disebabkan karena rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bertawasul dengan rahmat Allah. Ibnu Umar menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'in faghfirli dzunubi, maka tolonglah ampuni dosa-dosaku. Begitupun Amr bin As, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Amr bin As berdoa ketika hendak berbuka puasa dengan doa meminta ampun. Coba bentar dicari dulu. Nah, ini Amr bin As di dalam doanya ketika idza aftara, apabila dia hendak berbuka, maka doanya Allahumma inni as'aluka maghfiratak. Ya Allah, aku meminta akan ampunan. Jadi kembali lagi di bulan Ramadan ini, perbanyaklah istighfar, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Dan istighfar yang paling tertinggi dengan redaksi Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Ini puncak daripada doa istighfar. Rabbighfirli, ya Allah ampuni diriku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, wali jami'il muslimina, dan semua kaum muslimin. Manakala kita menyebutkan Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin yauma yaqumul hisab, hakikatnya kita telah melakukan 3 kebaikan. Yang pertama, berdoa meminta ampun untuk diri. Yang kedua, telah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu memohonkan ampun kepada Allah. Dan puncak kebaikan seorang anak untuk orang tuanya yaitu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua. Kemudian yang ketiga, kebaikan ketiga, memohonkan ampun untuk semua kaum muslimin.
Manakala kaum muslimin jumlahnya ada miliaran, maka akan mendapatkan miliaran kebaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu meminta surga. Manakala kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah salasan 3 kali, maka surga akan menjawab, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Kemudian yang keempat, berlindung dari api neraka. Nah, inilah saatnya ditekankan di bulan Ramadan untuk memperbanyak doa yang 4 tadi ini. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, meminta surga. Dan yang keempat, memohon dijauhkan dari api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kita ragu apakah sudah masuk waktu imsak, waktu subuh atau belum? Kemudian kita belum melakukan sahur, apakah kita harus sahur atau tidak? Coba bagaimana tuh? Kita lompat-lompat aja ya. Nah ini, barang siapa yang ragu terbit fajar, dia belum makan dan minum sampai dia yakin bahwa fajar itu belum terbit. Kalau dia yakin fajar ini belum terbit karena kesiangan, maka makanlah dan minum kemudian berhenti. Artinya makan saja tuh kalau kesiangan. Sebab hal ini pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ini atas sahur, sesungguhnya aku telah melakukan sahur. Fa idza syakaktu amsaktu. Kalau saya ragu, maka saya berhenti tidak makan. Faqala lahu, maka dijawab oleh Ibnu Abbas, "Qul, makanlah, ma sakakta hatta la tasuk." Jadi puaskan makanmu sampai kamu tidak ragu bahwa hal yang demikian itu terjadi. Nah, jadi hal ini riwayat Abi Syaibah. Menurut Abu Syaibah, makan dan minum sampai jelas terbit fajar adalah jumhur ulama. Jadi kalau belum jelas fajar itu datang, kalau terjadi ragu maka makan dan minumlah. Jumhur ulama. Adapun Imam Malik, bahwa kata Imam Malik, barang siapa yang ragu dalam puasanya apakah sudah terbit fajar atau belum, falaihi qada, maka baginya wajib mengqadanya di hari yang lain. Wa hadza mujarrad, hal ini adalah disebabkan karena ihtiyat faqat, karena kehati-hatian daripada Imam Malik saja. Jadi kalau ragu ketika sahur, apakah ini tadi saya sahur ini kebelabasan atau tidak, maka jumhur ulama menyebutkan makan saja sampai yakin bahwa hal tersebut belum terbit fajar. Namun kata Imam Malik, kalau terjadi keraguan seperti demikian, puasanya tetap dilanjutkan, tapi diqada di hari-hari yang lainnya sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui tentang rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama niat. Man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang waktu malamnya tidak meniat berpuasa, belum niat, fala siyamalah, maka orang tersebut kalau pas bangun sudah masuk waktu fajar, fajar siddiq, yaitu datangnya subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ini harus memperbaharui terus niat, dan niat ini pangkal dari semua amal. Namun hal yang demikian ini adalah berselisih para ulama. Di antaranya Imam Malik
Kata Imam Malik cukup niat itu di awal saja. Saya mau berpuasa 1 bulan full tahun ini, insya Allah Ta'ala sah. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mewajibkan berniat setiap malam sebelum tidur. Niat sebelum tidur bahwa saya nanti mau bangun, mau sahur, mau berpuasa. Manakala lewat kemudian datang waktu subuh, ternyata di masjid sudah azan, maka dia sudah sah berpuasanya. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka setelah terbit fajar pun sampai sebelum datang waktu zuhur masih boleh berniat. Syaratnya belum makan dan minum sesuatu. Kalau sudah waktu jam 10 malam saya puasa, udah makan, ya enggak. Ini rukun pertama. Rukun kedua al-imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Al-imsak, menahan diri dari makan, minum, berjima, dan yang membatalkannya. Adapun sunnahnya yang pertama mensegerakan berbuka manakala sudah datang waktunya. Nah, di dalam perkara mensegerakan berbuka puasa, manakala terjadi kita berbuka disangka perasaan kita ini sudah adzan, ternyata belum masuk waktu maghrib, kita sudah batal, maka dia dikodok di hari berikutnya, di hari lainnya. Mana dalilnya? Dalilnya summa atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu ilal lail, sampai malam. Jadi sampai malam yang disebut dengan malam memang betul-betul malam, artinya setelah matahari terbenam dengan sempurna. Datang maksud waktu maghrib. Ini ada pertanyaan kemarin itu, dia sering berpuasa tapi pakai jadwal yang dari aplikasi. Jadwal dari aplikasi. Di jadwal aplikasi sudah azan. Ternyata 5 menit kemudian di TV-TV, di masjid-masjid baru azan. Ini bagaimana ini? Terjadi keraguan. Nah, kalau terjadi keraguan begitu, maka qodholah di hari-hari yang lainnya sebagai kehati-hatian. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Semakin akhir semakin bagus. Jadi jangan sahur jam 1 malam, jam 2 malam. Nanti sahurnya jam 4. Atau yang mendekati. Kemudian yang ketiga tadi ad-du'a indal fitr, berdoa saat hendak berbuka. Jadi disunahkan untuk banyak berdoa sebelum berbuka. Adapun setelah berbuka kita minum air bismillah, maka baca doanya. Zahabat dhama'u wa btalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa setelah berbuka. Adapun sebelum berbuka maka berdoa dengan bebas. Di antaranya tadi doanya siapa? Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Nah, jadi kita perbanyak tuh istighfar. Umpamanya ibu-ibu sambil mempersiapkan berbuka, begitupun dengan bapak-bapak, lisan ini perbanyak dengan doa. Doa istighfar. Kalau doa yang dilafadzkan dengan bentuk zikir maka tidak perlu mengangkat tangan. Adapun doa tolak atau doa masalah yang tidak dizikirkan maka sebaiknya mengangkat tangan. Hadisnya sudah disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Innallaha hayyun karim yastahyi li'ibadihi idza rafa'a yadayhi. Allah itu zat yang maha pengasih, penyayang. Dia malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian dia turunkan dalam kondisi hampa tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu. Maka para ulama menyebut di antara sebab terkabulnya doa yaitu dengan cara merengek. Dan badan ini ketika merengek mengangkat tangan. Jadi kalau doanya untuk kebaikan anak, kebaikan istri, kebaikan suami,
dan doa-doa khusus maka sebaiknya menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Adapun kalau doa yang dengan bentuk zikir maka tidak perlu mengangkat tangan. Di antaranya doa yang dengan bentuk zikir tadi apa? Meminta ampunan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ahakada. Seperti demikian. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah makan sahur diakhirkan. Sudah ya? Yang sekarang makruh, perbuatan makruh ketika berpuasa, tapi tidak membatalkan. Yang pertama, berlebih-lebihan berkumur-kumur manakala selepas waktu zuhur. Menurut Imam Ahmad, manakala setelah zuhur kita sering kumur-kumur, maka makruh hukumnya. Yang kedua, idza istinsyaq, kalau berwudu dimasukkan air ke dalam hidung, karena sunnahnya ketika berwudu itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Wa balik fil istinsyaq, dan sungguh-sungguhlah ketika berwudu itu memasukkan air ke dalam hidung. Ila antakuna soiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Jadi kalau sedang berpuasa sebaiknya tidak beristinsyak. Ini hadisnya riwayat Abu Sunan wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Ibnu Huzaimah mensahihkannya. Kemudian qublah, ini hukumnya makruh walaupun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qublah itu apa? Mencium istri. Idza qad tasiru syahwatu tajuru ila ifsadis shaum. Manakala nafsunya itu gampangan sehingga akan merusak kepada puasanya. Di dalam hadis yang sahih, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumku wa huwa shaim, sedangkan dia sedang berpuasa. Di tambahan redaksi yang lainnya, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiruni, memeluk aku. Jadi memeluk-meluk istri ketika berpuasa. Namun kata Aisyah, dia amat sangat kuat dalam menahan syahwatnya. Jadi walakinnahu, kalimat istidrok kata santri, istidrok itu adalah kata yang membantah atau menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, memeluk istrinya ketika berpuasa, walakinna, akan tetapi dia Rasul ini amat sangat kuat dalam menahan syahwatnya. Ini menunjukkan kalau orang yang gampangan tidak kuat syahwatnya naik, maka makruh hukumnya untuk mencium istri. Kemudian yang ketiga, idamatun nazar bisyahwah, terus-terusan melihat mata ini dengan syahwat kemana saja. Ia sih nggak melihat secara begini, tapi di HP terus ngelihat. Nah ini hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kemudian yang selanjutnya, al-fikru fi sya'nil jima, berpikir menghayal tentang jima. Kemudian yang selanjutnya mencium makanan. Enak ya. Ini makruh hukumnya, tidak boleh. Dan sekarang yang membatalkannya pertama, setiap sesuatu dengan sengaja memasukkan barang, benda ke dalam mulut atau ke dalam hidung, kemudian melewati tenggorokan. Apa saja, baik permen karet atau minum atau apa saja, maka tadi kalau kumur-kumur atau istinsyak ternyata masuk ke dalam tenggorokan, lewat ke dalam tenggorokan ini, maka batal puasanya, baik banyak maupun sedikit. Yang kedua, hurujul mani, keluar air mani, biidamatin nador, dengan sebab menghayal atau melihat perkara yang diharamkan. Manakala keluar air mani dengan sengaja,
bukan karena berjima, tapi karena disebabkan kesengajaan tadi melihat dengan syahwat terus menerus, maka dia batal puasanya. Ima karena berpikir atau karena qublah atau mubasyarah. Ima karena berpikir berhayal atau disebabkan karena mencium dengan istri atau berpelukan dengan istri yang mengakibatkan keluar air maninya, maka batal puasanya, tetapi tidak ada kafarat. Selanjutnya al-istiqa'u al-amadu, muntah dengan sengaja. Disebabkan karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, baginya wajib mengqadha. Sekalipun ini hadis diperselisihkan, kata Imam Bukhari la ara mahfudun. Imam Bukhari menyebutnya bahwa aku tidak melihat hadis ini dapat mahfud, dapat terpelihara. Namun para ahli hadis yang lain menyebut bahwa hadis tentang muntah dengan sengaja dia membatalkan puasa adalah hadisnya sahih. Wallahu ta'ala alam. Kemudian makan dan minum dengan sengaja. Ini tentang membatal puasa sampai di situ. Adapun seperti berbekam, suntik, ini tidak membatalkan puasa. Namun manakala bekam atau donor, manakala takut membahayakan kepada dirinya menjadi lemah, kemudian merusak kepada puasanya, maka donor darahnya atau bekam dan suntik hukumnya makruh. Wallahu ta'ala alam. Sudah sampai selesai di bab bulan Ramadan ini. Tentang pembatalnya, kemudian yang makruhnya sudah. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.